الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua dalam rangka menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiqul Maktum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini merupakan bagian pertama dari buku itu dengan judul Posisi Bangsa Arab dan Kaumnya. Pada hakikatnya istilah Sirah Nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan Allah. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, atau menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu.
Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat, terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum bangsa Arab ditili dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu pertama Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Tasem, Jadis, Imlak, dan lain-lainnya. Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Arab Musta'arabah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qahtan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang dikenal adalah 2 kabilah, yaitu kabilah Himyar yang terdiri atas beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Kemudian yang kedua, Kahlan, yang terdiri atas beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Amnar, Toye, Masjid, Mazij, Kindah, Lakham, Juzam, Aus, Khasrat, dan anak keturunan Jafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan. Sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan yang disudahi dengan menetapnya suku-suku Himyar dan kepindahan suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang berhijrah bisa dibagi menjadi 4 golongan. Us, hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara. Setelah sekian lama mengadakan perjalanan, akhirnya mereka berpencar ke beberapa tempat. Sa'labah bin Amru dari Al-Us menuju Hijaz, lalu menetap di daerah yang diapit Sa'labiyah dan Thiqor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khosraj, yang merupakan 2 dari anak Harisah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harisah bin Amr atau Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka menetap di Mur Az-Zaharon, yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Makkah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Us Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Us menetap di Tihama yang disebut Us Shanu'ah. Jabna bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Abul Muluk Al-Ghassasana yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz
yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum itu mereka singgah di sana sebelum akhirnya pindah ke Syam. B. Lakham dan Juzam. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hira. C. Bani Toyye. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Aja dan Salma, dan akhirnya menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, dua gunung di Gunung Tai. D. Kindah. Mereka tinggal di Bahrain lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudo'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Tentang Arab Musta'arabah, cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar, berada di pinggir barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang kemudian disajikan secara rinci mengenai negeri ini, keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi religius dan sosial di negeri tersebut. Sudah diketahui bersama bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Hurran, termasuk pula ke Pakistan, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah beliau. Beliau banyak menyusuri negeri ini dengan setitik harapan, hingga akhirnya beliau sampai ke Mesir. Fir'aun, penguasa Mesir, merekayasa dan memasang siasat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah SWT justru mengembalikan jerat itu ke lehernya sendiri, hingga akhirnya Fir'aun tahu kedekatan hubungan Sarah dengan Allah SWT. Untuk itu dia menghadiahkan putrinya Hajar menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah, dan akhirnya Sarah mengawinkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggayuti pikiran Ibrahim alaihissalam. Beliau menoleh ke kiri dan kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda, tepatnya di dekat mata air Zamzam. Saat itu di Makkah belum ada seorang pun manusia dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan geribah, wadah air di dekat Hajar dan Ismail, juga korma. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian, bekal dan air sudah habis. Sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zamzam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Lihat Sahihul Bukhari, Kitabul Anbiya. Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua, datang di sana dan atas perkenan ibu Ismail, mereka menetap di sana. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah biasa melewati jalur Makkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Makkah untuk menjenguk keluarganya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungannya yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi selagi tidur bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dari itu beliau bangun dan hendak melaksanakan mimpi yang dianggap sebagai sebuah perintah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidaknya kisah ini menjamin satu fase kisah perjalanan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 fase lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu, yang intinya bahwa sebelum remaja Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka mengawinkan dengan salah seorang wanita dari golongan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail, maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat, maka Ibrahim menitip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya, maka Ismail menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Lihat Qalbu Jaziratil Arab halaman 230. Setelah pernikahan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah menitipkan pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya, dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan soleh. Dengan adanya perjuangan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari pernikahannya dengan putri Mudad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabuyut, Qaidar, Adbail, Mibsam, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taimah, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Makkah untuk sekian lama. Pokok pencaharian mereka adalah berdagang, membentang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah dan bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat
Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya dan menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menindas mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan termasuk Aus dan Khosrat bukan berasal dari keturunan Qahtan tetapi dari keturunan Nabat anak Ismail. Sedangkan anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakak ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang memang mengisyaratkan hal itu. Menurut mereka, antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan yang didasarkan kepada penelitian yang cukup mendetil. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad, sedangkan Nizar sendiri mempunyai 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Ammar, Rabi'ah, dan Mudor. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, ada Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wail, Bakar dan Taklib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudor berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudor dan marga-marga Ilyas bin Mudor. Dari Qais Ailan ada Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Gotofan. Dari Ilyas bin Mudor ada Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khusimah. Dari Kinanah ada Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Quraisy bin Kilab, yaitu Abdurdar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf mempunyai 4 anak, Abdi Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Hashim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinana wastafa min Bani Kinana Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa, innallaha khalaqal khalqa faj'alani min khairihim, min khairi firakihim wa khairil fariqaini, summa takhayyaral qabaila faj'alani min khairi qabilatin, summa takhayyaral buyuta faj'alani min khairi buyutihim, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan, kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikanku dari sebaik-baik kabilah
kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wail serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wail menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taklib menetap di Jazirah Eufrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar di bagian timur Madinah dan penghujung Hurrah. Saqib menetap di Ta'ib. Hawasin di timur Makkah, antara Makkah dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Ta'imah dan barat Kufah. Di antara mereka dan Ta'imah ada perkampungan Buhtur dari Toyye. Sedangkan jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Zubian menetap di dekat Ta'imah hingga Hawazin. Di Tihama ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Makkah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menghimpun mereka hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Lihat Muhadaratu Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Hasri. Demikian penyampaian materi tentang bagian pertama dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.